Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya teman-teman hari ini? Semoga senantiasa diberikan kesehatan ya, tetap semangat walaupun kuliahnya masih online. Baiklah, untuk pertemuan pertama hari ini kita akan membahas mengenai kombinasi bisnis. Apa sih yang dimaksud dengan kombinasi bisnis? Jadi yang dimaksud dengan kombinasi bisnis atau business combination itu adalah perolehan pengendalian satu atau lebih perusahaan, atau dalam hal ini kita kenal dengan istilah yang namanya acquire. Jadi acquire itu adalah entitas atau perusahaan yang diakuisisi, itu istilah namanya acquire, untuk menjadi satu kesatuan entitas ekonomi. Yang kemudian di sini acquirer itu memperoleh kendali atas kontrol atas acquirer. Jadi acquirer itu adalah entitas atau perusahaan yang mengakuisisi, itu dikenal dengan istilah acquirer. Sedangkan entitas atau perusahaan yang diakuisisi itu kita kenal dengan istilah yang namanya acquirer. Jadi dalam hal ini acquirer itu akan memperoleh hak kendali atau hak kontrol atas acquirer atau perusahaan yang diakuisisi tadi. Kombinasi bisnis sebelumnya itu lebih kita kenal dengan istilah yang namanya penggabungan usaha. Tetapi sejak diberlakukannya pernyataan standar akuntansi nomor 22 terkait dengan kombinasi bisnis, maka per 1 Januari 2011 kita tidak lagi menggunakan istilah penggabungan usaha, melainkan menggunakan istilah kombinasi bisnis. Jadi dalam kombinasi bisnis nanti kita akan mengenal ada dua perusahaan, yaitu parent company atau perusahaan induk atau entitas induk, yaitu entitas yang memiliki kontrol atas entitas anak, di mana nanti entitas anaknya atau perusahaan anak yang diambil alih atau diakuisisi tadi itu lebih dikenal dengan istilah yang namanya subsidiary company. Jadi ada parent company yaitu perusahaan induknya, dan perusahaan anaknya itu adalah subsidiary company atau entitas atau perusahaan yang dikontrol oleh perusahaan lainnya, itu namanya subsidiary company. Nah, parent company ini memiliki hak kontrol dari subsidiary company apabila kepemilikannya itu lebih dari 50%. Jadi hak kontrol itu diperoleh ketika kepemilikan dari parent company itu lebih dari 50%. Kalau kurang dari 50% berarti belum memiliki hak kontrol. Jadi cuma memiliki tapi tidak bisa memiliki hak kontrol terkait dengan perusahaan tersebut. Tetapi kalau sudah memiliki kepemilikan lebih dari 50%, maka nanti parent company memiliki hak kontrol atau hak kendali dari si subsidiary company itu, di mana baik itu parent company dan juga subsidiary company ini merupakan menjadi satu kesatuan entitas ekonomi. Selanjutnya ada beberapa alasan mengapa perusahaan itu memilih melakukan kombinasi bisnis. Yang pertama ada cost advantage atau mengurangi biaya atau manfaat biaya. Jadi yang dimaksud dengan mengurangi biaya di sini itu adalah, jadi dengan melakukan kombinasi bisnis, perusahaan itu tidak perlu mengeluarkan banyak biaya berkaitan dengan pembaharuan fasilitas yang dibutuhkan. Jadi akan lebih murah bagi perusahaan itu untuk melakukan kombinasi usaha sehingga bisa menggunakan fasilitas yang sudah ada dari perusahaan yang digabungkan tadi dibandingkan dengan melakukan pengembangan sendiri. Jadi itu yang dimaksud dengan cost advantage atau manfaat biaya dari kombinasi bisnis. Yang kedua ada mendapatkan aset tidak berwujud. Jadi yang dimaksud mendapatkan aset tidak berwujud di sini, banyak perusahaan itu melakukan kombinasi bisnis atau melakukan akuisisi itu dengan tujuan untuk memperoleh sumber daya yang tidak berwujud dari perusahaan tersebut. Yang dimaksud dengan aset tidak berwujud atau sumber daya yang tidak berwujud ini misalkan seperti hak paten, kemudian ada brandnya, dan juga data pelanggan. Jadi dengan melakukan kombinasi, selain perusahaan itu memperoleh hak atas perusahaan tersebut, perusahaan juga memperoleh aset tidak berwujudnya, misalkan seperti tadi ada hak patennya, kemudian brandnya, dan juga data terkait dengan pelanggannya. Kemudian alasan yang selanjutnya yaitu mengurangi resiko usaha.
Yang ketiga, mengurangi resiko usaha. Pada dasarnya hampir sama dengan cost advantage tadi. Jadi dengan melakukan kombinasi bisnis itu tidak hanya cost advantage-nya tadi yang mengurangi biaya saja, tetapi resikonya pun akan jauh lebih rendah jika dibandingkan perusahaan itu mengembangkan produk lini baru. Jadi misalkan dengan membeli atau mengakuisisi perusahaan yang sudah ada, maka produknya itu kan otomatis sudah dikenal, jadi akan lebih resiko gagal produknya itu akan lebih kecil dibandingkan dengan ketika perusahaan itu mengembangkan sebuah produk baru. Jadi dengan melakukan kombinasi bisnis, dia membeli sebuah produk yang memang sudah dikenal di masyarakat, maka resiko terjadi gagalnya dari produk tersebut akan jauh lebih kecil jika dibandingkan perusahaan itu mengembangkan produknya sendiri. Itu yang dimaksud dengan mengurangi resiko usaha. Selanjutnya yang keempat, alasan yang keempat itu adalah mengurangi waktu tunda atau delay. Jadi operasi itu tidak tertunda dengan menggunakan fasilitas baru dari entitas yang sudah diakuisisi, sehingga tidak memerlukan adanya perizinan yang rumit dan juga birokrasi yang sulit. Jadi dengan melakukan kombinasi bisnis itu kita dengan mengakuisisi sebuah perusahaan, maka kita akan bisa langsung memanfaatkan fasilitas yang ada di perusahaan tersebut tanpa harus menunggu perizinan, kemudian izin usaha dan lain sebagainya. Selanjutnya alasan yang terakhir yaitu menghindari pengambil alihan. Jadi banyak perusahaan yang memutuskan untuk melakukan kombinasi bisnis itu dengan tujuan untuk menghindari adanya pengambil alihan dari perusahaan lain. Itu tadi beberapa alasan yang melatar belakangi perusahaan melakukan kombinasi bisnis. Selanjutnya yaitu strategi bisnis. Jadi strategi dari kombinasi bisnis itu dibagi jadi 3. Ada yang namanya integrasi vertikal, integrasi horizontal, dan juga integrasi konglomerasi. Apa sih yang dimaksud dengan integrasi vertikal? Jadi integrasi vertikal itu penggabungan perusahaan yang berada pada urutan proses atau produksi. Jadi misalnya Indofood itu kan produknya ada Indomie. Nah, yang dimaksud dengan integrasi vertikal di sini kan penggabungan perusahaan atau kombinasi perusahaan yang berada pada urutan proses produksi, di mana kan bahan utama dari mie itu kan pasti tepung. Sehingga dalam hal ini strategi kombinasi bisnis yang dilakukan oleh Indofood itu adalah dengan mengakuisisi PT Bogasari, di mana PT Bogasari ini menjadi produsen dari bahan baku yang diperlukan oleh Indomie tadi, sehingga akuisisi ini dikenal dengan istilah yang namanya integrasi vertikal. Jadi penggabungan perusahaan atau kombinasi bisnis yang berada pada urutan proses produksi, yang mana menjadi bahan baku dari si perusahaan yang mengakuisisi tadi. Selanjutnya yang kombinasi strategi bisnis yang kedua yaitu ada integrasi horizontal. Kalau yang integrasi horizontal ini adalah kombinasi bisnis yang mana pada perusahaan yang dengan lini bisnis yang sama. Kalau tadi yang integrasi vertikal itu berada pada urutan proses produksinya, jadi bahan-bahan yang diperlukan dalam proses produksinya, maka itu diakuisisi. Sedangkan kalau yang integrasi horizontal itu adalah kombinasi bisnis pada perusahaan yang dengan lini bisnis yang sama. Jadi misalkan di sini ada Garuda Indonesia, Sriwijaya Air, dan juga Citylink. Sebagaimana kita tahu, ketiganya itu merupakan perusahaan dengan jasa penerbangan. Jadi Garuda Indonesia itu mengakuisisi Sriwijaya Air dan juga Citylink, di mana Sriwijaya Air dan juga Citylink itu berada pada bisnis yang sama. Jadi Sriwijaya Air dan Citylink itu berada di bawah manajemen operasi yang sama, yaitu manajemen Garuda Indonesia. Itu yang dikenal dengan istilah integrasi horizontal. Jadi kombinasi bisnis pada lini bisnis yang sama. Jadi pada usaha yang sama, pengakuisisian atau kombinasi bisnis pada lini bisnis yang sama itulah yang dikenal dengan istilah yang namanya integrasi horizontal. Kemudian yang terakhir ada integrasi konglomerasi. Yang dimaksud dengan integrasi konglomerasi itu adalah kombinasi bisnis atau penggabungan perusahaan yang tidak berada pada lini bisnis yang sama, tetapi membentuk kesatuan ekonomi yang saling terkait.
Jadi pada strategi bisnis konglomerasi itu penggabungan perusahaannya atau kombinasi bisnisnya itu tadi bukan termasuk ke dalam urutan proses produksinya, bukan termasuk pada lini bisnis yang sama, tetapi tidak berada pada lini bisnis yang sama, tetapi menjadi satu kesatuan ekonomi yang saling terkait. Contohnya yaitu misalkan MNC Group. Jadi MNC Group itu kan dia punya RCTI, punya MNC Bank, punya juga sekolah MNC. Jadi ketiganya itu kan usahanya tidak saling, bukan merupakan lini bisnis yang sama. Yang satu terkait dengan penyiaran TV, kemudian yang satu terkait dengan perbankan, ada MNC Bank, kemudian ada juga STIE MNC. Jadi itu kan tiga lini bisnis yang tidak sama tetapi menjadi satu kesatuan ekonomi, di mana ketiganya itu menjadi bagian dari MNC Group. Jadi itu yang dimaksud dengan strategi komunikasi bisnis integrasi konglomerasi. Kalau tadi terkait dengan macam-macam kombinasi bisnis berdasarkan strategi bisnisnya, sekarang kita lanjutkan ke macam-macam kombinasi bisnis berdasarkan bentuknya. Jadi teman-teman tentu dalam dunia bisnis teman-teman sudah tidak asing dengan istilah kata merger, akuisisi, dan juga konsolidasi. Ketiga bentuk tersebut mungkin sudah sering kita dengar, dan tetapi masih banyak yang berasumsi atau beranggapan bahwa ketiganya itu sama. Tetapi ketiganya itu tentu memiliki bentuk yang berbeda. Oleh karenanya kita akan membahas satu-satu apa sih yang dimaksud dengan merger, apa yang dimaksud dengan akuisisi, dan apa yang dimaksud dengan konsolidasi. Yang pertama yaitu merger. Mungkin teman-teman sudah tidak asing dengan istilah kata merger karena sering kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari. Contoh sederhananya ketika teman-teman membuat kolom, baik itu di Excel ataupun di Word, ketika teman-teman ingin menggabungkan dua kolom menjadi satu, itu pasti teman-teman menggunakan toolsnya merger yang ada di Word atau di Excel-nya kan. Nah, pada dasarnya konsepnya sama. Jadi yang dimaksud dengan merger sendiri di sini adalah menggabungkan dua perusahaan itu menjadi satu, di mana salah satu perusahaannya itu tetap berdiri sedangkan yang lainnya melebur. Jadi misalkan ada dua perusahaan di sini, perusahaan A dan juga perusahaan B. Perusahaan A melakukan merger dengan perusahaan B, maka nanti yang hanya berdiri itu hanya satu perusahaan yaitu A. Di mana yang perusahaan yang tetap berdiri itu adalah perusahaan yang memiliki hak kontrol ke perusahaan yang di merger. Jadi misalkan di sini A dia punya hak kontrol terhadap B karena A yang dalam hal ini A melakukan merger dengan B, maka A dalam hal ini tetap perusahaan A itu tetap berdiri sedangkan perusahaan B itu dileburkan menjadi satu ke dalam perusahaan A. Jadi dari dua perusahaan hanya menjadi satu perusahaan A atau B. Jadi tergantung mana yang memiliki hak kontrol. Itulah yang tetap berdiri sedangkan yang lainnya itu yang dileburkan. Untuk contoh kasus merger sendiri yang ada di Indonesia yaitu kasus merger antara Bank Sumitomo dengan Bank BTPN. Jadi dalam hal ini Bank BTPN itu melakukan merger dengan Bank Sumitomo. Jadi Bank Sumitomo ini kemudian dileburkan menjadi satu ke dalam Bank BTPN. Jadi dari sebelumnya ada dua bank, Bank Sumitomo dan juga Bank BTPN, karena sudah melakukan merger jadi hanya tinggal satu yaitu Bank BTPN, karena Bank Sumitomo tadi itu sudah dileburkan ke dalam Bank BTPN. Artinya semua fasilitasnya, kemudian karyawan dan lain-lainnya itu sekarang menjadi diakui menjadi miliknya Bank BTPN. Jadi Bank Sumitomo sejak 1 Februari 2019 itu sudah berhenti operasi dan mana menggabungkan diri ke dalam Bank BTPN. Jadi namanya nanti berubah, bukan lagi Bank Sumitomo tetapi Bank BTPN. Itu untuk yang bentuk kombinasi bisnis yang pertama yaitu terkait dengan merger. Selanjutnya setelah merger, bentuk kombinasi bisnis yang kedua yaitu ada konsolidasi atau consolidation. Konsolidasi sendiri itu adalah penggabungan dua atau lebih perusahaan
di mana perusahaan-perusahaan yang melakukan konsolidasi itu kemudian bergabung dan membentuk perusahaan baru. Jadi beda sama merger. Kalau merger tadi misalkan dua perusahaan itu bergabung, maka hanya ada satu perusahaan yang tetap berdiri, baik itu perusahaan A atau B. Kalau yang konsolidasi itu gabungan dari beberapa perusahaan atau lebih yang kemudian bergabung dan membentuk perusahaan baru, itu yang dikenal dengan istilah konsolidasi. Jadi misalkan kita ilustrasikan dengan AB tadi seperti yang merger. Jadi ketika perusahaan A dan perusahaan B itu bergabung melakukan konsolidasi, maka nanti akan membentuk perusahaan baru, yaitu perusahaan C. Jadi bukan perusahaan A atau B, melainkan membentuk perusahaan baru yang berbeda dari perusahaan yang digabungkan tadi, yaitu perusahaan dengan nama C. Akan tetapi pada umumnya biasanya konsolidasi ini diasumsikan hampir sama seperti merger, sehingga kemudian banyak artikel ataupun pemberitaan yang seharusnya itu bentuknya itu sebenarnya konsolidasi tapi diberitakan menjadi merger. Jadi saya harap teman-teman bisa memahami antara bedanya merger sama konsolidasi. Kemudian untuk contoh dari konsolidasi sendiri yang pernah terjadi di Indonesia, yaitu adalah konsolidasi untuk Bank Mandiri. Pastinya teman-teman sudah tidak asing dengan Bank Mandiri. Jadi Bank Mandiri itu merupakan salah satu bentuk kombinasi bisnis konsolidasi, di mana Bank Mandiri sendiri itu merupakan gabungan dari beberapa bank. Di antaranya ada 4 bank, yaitu ada Bank Bumidaya, Bank Dagang Negara atau BDN, Bank Eksim, dan juga Bank Pembangunan Indonesia atau Bapindo. Jadi dari keempat bank ini kemudian melebur menjadi satu dan membentuk perusahaan baru yang dinamai Bank Mandiri. Itu contoh ya dari konsolidasi. Jadi konsolidasi tadi kan penggabungan 2 atau lebih perusahaan yang mana bergabung dan kemudian membentuk perusahaan baru. Sama halnya dengan Bank Mandiri. Jadi Bank Mandiri itu sebelumnya merupakan gabungan dari 4 bank yang berbeda. Ada tadi Bank Eksim, ada Bank Dagang Negara, ada Bank Bumidaya, dan juga Bapindo. Jadi dari keempatnya itu tadi dia melebur dan kemudian membentuk perusahaan baru yang dinamai dengan Bank Mandiri. Jadi Bank Mandiri yang kita kenal sekarang ini itu merupakan hasil konsolidasi atau gabungan dari 4 bank tadi. Selanjutnya bentuk kombinasi bisnis yang terakhir yaitu ada akuisisi atau acquisition. Jadi yang dimaksud dengan akuisisi itu adalah pengambil alihan atau take over dari sebuah perusahaan dengan membeli saham atau aset dari perusahaan tersebut. Jadi misalkan kita ilustrasikan dengan perusahaan A dan perusahaan B. Jadi misalkan perusahaan A itu melakukan akuisisi dengan perusahaan B, maka baik itu perusahaan A maupun perusahaan B itu masih sama-sama saling beroperasi. Jadi beda dengan yang tadi merger dan juga konsolidasi, di mana kalau tadi kan merger ketika A dan B bergabung maka hanya ada satu perusahaan A atau B yang tetap berdiri, sedangkan lainnya dileburkan. Kemudian kalau konsolidasi tadi kan dari beberapa perusahaan digabungkan menjadi satu dan membentuk perusahaan baru. Kalau akuisisi, jadi dua-duanya perusahaan yang melakukan akuisisi itu masih tetap berdiri dan masih tetap beroperasional seperti biasa. Hanya saja salah satu di antaranya itu memiliki hak kontrol atas perusahaan yang lainnya. Jadi misalkan di sini ada perusahaan A dan B yang melakukan akuisisi, maka baik itu perusahaan A maupun perusahaan B itu masih tetap beroperasi seperti biasa, masih tetap berdiri dan beroperasional seperti biasa, tetapi ada satu yang memiliki hak kontrol atas lainnya. Jadi sama-sama masih tetap beroperasi. Contohnya seperti Semen Indonesia dan juga Holcim. Jadi Semen Indonesia itu mengakuisisi Holcim, dimana seperti gimana kita sudah tahu bahwasanya Semen Indonesia juga masih berdiri, Holcim juga masih berdiri, tetapi Holcim dalam hal ini merupakan subsidiary
company atau anak perusahaan dari Semen Indonesia. Itu yang dimaksud dengan akuisisi. Jadi sama-sama masih berdiri, tidak ada yang dileburkan atau tidak ada yang kemudian berubah nama dan lain sebagainya. Masih sama-sama saling beroperasional. Semen Indonesia juga masih beroperasional, Holcim juga masih beroperasional. Tetapi nanti di pelaporannya Holcim ini itu masuk ke dalam subsidiary company atau entitas anak dari si Semen Indonesia. Itu yang dimaksud dengan akuisisi. Selanjutnya yaitu akuntansi terkait dengan kombinasi bisnis. Jadi untuk pencatatan, metode pencatatan untuk kombinasi bisnis sendiri sebelumnya itu ada 2 metode. Yang pertama ada metode pooling of interest method atau metode penyatuan kepentingan, dan yang kedua ada metode purchase atau metode pembelian. Jadi ada 2 metode pencatatan untuk kombinasi bisnis. Sebelumnya ada metode penyatuan kepentingan, di mana berdasarkan metode penyatuan kepentingan ini kombinasi bisnis, aset dan juga liabilitasnya itu dicatat sebesar nilai bukunya. Berbeda dengan metode purchase atau metode pembelian atau juga dikenal dengan metode akuisisi atau acquisition method. Kalau berdasarkan metode ini itu aset dan liabilitas dari hasil kombinasi bisnis itu dicatat berdasarkan nilai wajarnya. Apa sih bedanya antara nilai buku dengan nilai wajar? Jadi kalau nilai buku itu adalah nilai aset yang tercatat dalam pelaporan keuangan perusahaan tersebut. Contoh, misalkan perusahaan membeli aset tanah. Tahun 2010 perusahaan membeli tanah itu 1M. Maka di pencatatan pelaporannya pastinya tertulis 1M. Itu yang disebut dengan nilai buku. Jadi nilai buku itu adalah harga perolehan dari aset tersebut yang tercatat di pelaporan keuangan perusahaan. Itu yang dimaksud dengan nilai buku. Beda dengan metode purchase atau acquisition method, di mana metode purchase ini dia didasarkan dari nilai wajarnya. Kalau nilai wajar itu adalah nilai pasar saat ini. Jadi misalkan kalau tadi itu aset tanah 1M tahun 2010, tidak mungkin tahun 2017 nilainya itu masih sama 1M. Pasti adanya perubahan, sehingga perlu dilakukan yang namanya revaluasi aset, menghitung kembali nilai asetnya, apakah nilai asetnya mengalami perubahan atau tidak. Kalau berdasarkan nilai buku, ya sudah harga perolehannya segitu, ya dicatatnya segitu. Sedangkan kalau metode purchase atau metode akuisisi ini, itu dia pakainya nilai wajar, nilai yang ada di pasaran saat ini. Nah, berdasarkan sejak tahun 2014 kemudian Generally Accepted Accounting Principle atau GAAP kemudian melarang adanya penggunaan metode pooling of interest ini. Kenapa? Karena dianggap bahwasanya metode pooling of interest ini itu tidak menggambarkan nilai aset yang sesungguhnya, karena tadi dia didasarkan dari nilai bukunya. Padahal misalkan seperti tadi contohnya tanah, nggak mungkin tanah itu setiap tahun nilainya sama, pasti ada perubahan, sehingga dianggap dengan menggunakan pooling of interest itu tidak mencerminkan kondisi real dari nilai asetnya. Selain itu juga nanti berpengaruh dengan pajaknya, aspek dari perpajakannya, sehingga sejak tahun 2014 metode pooling of interest atau metode penyatuan kepentingan ini sudah tidak diberlakukan lagi. Kemudian berdasarkan IFRS nomor 3, jadi sebagaimana teman-teman ketahui bahwasanya standar akuntansi di Indonesia itu kan adopsi dari standar IFRS. Standar IFRS atau mungkin kita lebih kenal singkatannya International Financial Reporting Standard nomor 3 itu membahas terkait dengan business combination, di mana berdasarkan IFRS nomor 3 itu menyatakan bahwa an entity shall account for its business combination by applying the acquisition method. Jadi berdasarkan IFRS nomor 3 juga menyatakan bahwasanya setiap pencatatan kombinasi bisnis itu sekarang menggunakan metode akuisisi atau acquisition method, atau yang dulu dikenal dengan metode purchase method. Jadi metode purchase method itu sama dengan metode akuisisi, cuma berbeda, berganti nama saja. Jadi acquisition method. Jadi sejak
IFRS ketiga inilah semua pencatatan terkait dengan kombinasi bisnis itu juga didasarkan dengan menggunakan acquisition method. Jadi ini selaras dengan aturan dari GAAP, Generally Accepted Accounting Principle. Jadi dalam IFRS juga melarang menggunakan metode pooling of interest dan hanya menggunakan satu metode saja, yaitu metode purchase atau yang sekarang kita kenal dengan metode akuisisi atau acquisition method. Jadi dalam metode akuisisi, sebagaimana sudah saya jelaskan tadi, aset dan liabilitasnya itu dicatat berdasarkan nilai wajarnya. Jadi nilai pasar dari aset saat ini. Jadi harus dilakukan yang namanya revaluasi aset untuk menentukan nilai pasar dari asetnya. Selanjutnya dalam metode akuisisi ini, jika sekuritas ekuitas itu diterbitkan oleh perusahaan pengakuisisi, jadi misalkan perusahaan pengakuisisi itu menerbitkan saham untuk melakukan akuisisi, maka nanti kan ada biaya registrasi, ada biaya terkait dengan penerbitan sahamnya. Maka biaya-biaya terkait dengan penerbitan sahamnya nanti itu akan dicatat mengurangi akun additional paid in capital atau yang mungkin lebih teman-teman kenal dengan istilah agio saham. Jadi misalkan ketika perusahaan itu melakukan akuisisi dengan cara menerbitkan saham, otomatis kan ada biaya-biaya pengikut terkait dengan penerbitan sahamnya. Misalkan tadi biaya registrasinya, biaya penerbitan sahamnya, maka biaya-biaya ini nantilah yang akan mengurangi agio saham perusahaan. Kemudian apabila terdapat biaya langsung, jadi biaya selain tadi biaya penerbitan sahamnya, misalkan ada biaya fee, kemudian ada biaya terkait dengan manajemen salariesnya, maka nanti biaya-biaya ini itu dicatat sebagai beban atau expense. Jadi kalau biaya terkait dengan penerbitan sahamnya tadi itu akan mengurangi agio saham, sedangkan biaya-biaya lain yang tidak terkait dengan penerbitan saham, misalkan biaya langsung itu biaya fee-nya, kemudian biaya manajemen salariesnya itu akan dicatat sebagai beban atau expense. Itu terkait dengan akuntansi kombinasi bisnis. Untuk pertemuan pertama kita akan lebih fokus ke teorinya terlebih dahulu. Untuk contoh soal dan pengaplikasian dari metode akuisisi atau acquisition method itu akan kita bahas di pertemuan yang kedua. Jadi pertemuan pertama kita lebih membahas terkait dengan teori dan juga konsep kombinasi bisnis. Silakan nanti bisa teman-teman catat untuk pertemuan hari ini, sehingga nanti ketika besok pertemuan kedua, ketika kita membahas terkait dengan perhitungan langsungnya, contoh soalnya, teman-teman sudah memiliki gambaran dan juga konsep terkait dengan pencatatan untuk akuntansi kombinasi bisnisnya.